Apa perbedaan antara ulul albab dengan ulul absor dalam Al-Quran? Pertama adalah ulul albab. Albab ini bentuk jamak dari kata lub yang memiliki arti khalisul aqli. Artinya adalah akal yang murni, pikiran yang jernih, yang cerdas, yang tidak terkotori oleh hawa nafsu. Artinya ulul albab ini orang-orang yang berakal. Sehingga di dalam Al-Quran, setiap kali ayat-ayatnya membahas tentang hal yang bersangkut paut dengan akal, pikiran, ilmu, pengajaran, perenungan, pasti ayat-ayatnya ditutup dengan diksi ulul albab. Contoh, surat Ali Imran ayat 7, "Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Di dalam ayat tersebut jelas membahas tentang orang-orang yang ilmunya mendalam, membahas tentang ilmu. Kemudian di akhir ayatnya ditutup dengan wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Kemudian juga di dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibaratul li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah nabi terdahulu itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kemudian ulul absor, al-absor ini adalah bentuk jamak dari kata basor, artinya penglihatan mata. Dan setiap kali ayat-ayat Al-Quran membahas tentang hal-hal yang dapat dilihat oleh mata manusia, pasti ditutup dengan ulul absor. Contoh surat An-Nur ayat 44, yuqallibullahu al-laila wan nahar inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh pada hal yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki penglihatan. Artinya malam dan siang pergantiannya itu terlihat oleh mata kita sangat jelas setiap hari. Maka dari itu Al-Quran datang dengan ulul absor. Begitupun di ayat lain Ali Imran ayat 13, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan liulil absor. Pada ayat tersebut sangat jelas membahas tentang peperangan. Ya, kemudian dimention kata ro'yal ain, penglihatan mata, kasat mata. Oleh karenanya, Al-Quran menutup ayatnya dengan ulil absor. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil absor. Jadi, setiap diksi ulul albab, ulul absor di dalam Al-Quran itu menempati posisinya masing-masing dengan sangat tepat sesuai konteks yang sedang dibicarakan oleh Al-Quran. Ini sangat sesuai dengan cara kerja otak manusia. Dalam otak manusia itu terdapat lobus frontal dan lobus occipital. Ketika manusia membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu, dengan pikiran, analisis, itu otak yang aktif itu lobus frontal atau bisa disebut sebagai pusat analisis. Sedangkan ketika manusia membahas hal-hal yang visual yang dapat dilihat oleh mata, otak yang aktif di dalam otak manusia itu otak bagian lobus occipital atau bisa disebut dengan pusat penglihatan. Artinya, Al-Quran pun demikian dalam menyampaikan pesan-pesan setiap ayatnya. Setiap ayatnya, setiap konteksnya, itu dipilih dengan sangat tepat diksi yang paling presisi, yang paling sempurna. Dan di dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang mana ketika ayatnya membahas tentang hal-hal yang bersangkut paut dengan ilmu pengetahuan, akal, pikiran, perenungan, melainkan pasti akan ditutup dengan ulul albab. Juga tidak ada satupun ayat yang mana ayatnya membahas tentang hal-hal yang kasat mata, yang secara fisik dapat dilihat oleh mata, melainkan pasti akan ditutup dengan ulul absor. Setiap ulul albab dan ulul absor menempati tempatnya masing-masing yang paling tepat secara konteksnya. Jika kita paham betul bahasa Arab, sastra Arab, maka kita tahu betul betapa susunan Al-Quran ini, pemilihan diksinya itu sangat indah. Allahumma arhamna bil Quran.